Jujur aja nih ya, pertarungan Aziz Kalim versus KKJ yang digelar tadi malam sebagai event GFC Series 2 itu nggak cuma tontonan dua orang saling adu pukul di atas arena. Karena yang kita lihat semalam tuh bukan cuma benturan fisik, tapi benturan ego, gengsi, mental, strategi, dan harga diri. Kadang orang yang cuma lihat hasil akhir bakal bilang, oh si A menang, si B kalah. Udah selesai. Tapi buat yang ngerti dinamika pertarungan, cerita aslinya justru ada di dalam tiap detik laga itu. Di setiap langkah kaki, di setiap feint, di setiap momen ketika satu petarung mulai ragu dan petarung lain mulai mencium aroma kemenangan. Dan kalau kita bedah lebih dalam, ada banyak hal yang bikin duel ini layak dibahas panjang lebar. Ada rivalitas yang udah panas dari awal, ada perubahan momentum yang bikin penonton teriak histeris, ada ketenangan dingin dari seorang fighter yang tahu kapan harus menyerang, ada keganasan dari lawannya yang bikin pertandingan tetap hidup sampai akhir, dan tentu saja ada pertanyaan besar setelah semuanya selesai. Apakah ini akhir dari segalanya? Atau justru permulaan dari perang yang lebih besar? Ini dia ulasannya. Kalau ngomongin duel Aziz lawan KKJ, satu hal yang nggak bisa dipisahin adalah rivalitasnya. Ini bukan match yang tiba-tiba dibuat karena slot kosong atau sekedar cari hiburan penonton. Enggak loh. Ada api yang dari awal memang udah nyala. Dari sebelum pertandingan dimulai, atmosfernya udah kerasa beda. Tatapan mereka saat face off aja udah cukup buat bikin orang paham kalau ini personal. Nggak banyak omong mungkin, tapi bahasa tubuh nggak bisa bohong. Kadang justru fighter yang terlalu tenang malah nyimpen amarah paling dalam, dan disinilah hype pertarungan itu kebangun. Penonton datang bukan cuma buat lihat teknik siapa yang lebih bagus. Mereka datang buat lihat siapa yang akhirnya tunduk. Siapa yang egonya runtuh. Siapa yang pulang dengan kepala tegak dan siapa yang harus menelan rasa pahit. Rivalitas semacam ini selalu bikin tensi naik 2 kali lipat. Kenapa? Karena saat pertarungan berubah jadi personal, semuanya ikut berubah. Timing jadi lebih emosional. Decision making bisa keganggu. Fighter nggak lagi cuma mikir menang, tapi juga mikir gimana caranya bikin lawan hancur. Dan itu bahaya loh. Banyak fighter hebat justru kalah bukan karena skillnya kurang, tapi karena terlalu kebawa emosi. Mereka lupa game plan, lupa strategi. Semua buyar karena ego ambil alih. Semalam aura seperti itu kerasa banget. Sejak bel pertama bunyi, energi pertarungan ini udah kayak dua orang yang sama-sama bilang, gua nggak mau mundur. Dan dari situ kita tahu ini bakal panas. Dalam pertarungan ada satu hal yang sering diremehkan penonton awam, momentum. Banyak orang pikir fight itu linear, siapa yang dominan dari awal ya bakal menang sampai akhir. Padahal kenyataannya nggak semudah itu. Fight bisa berubah dalam 1 detik. Satu pukulan bersih, satu slip, bahkan satu kesalahan kecil. Di awal laga KKJ datang dengan energi yang liar, agresif, menekan. Intensitasnya tinggi, gaya bertarungnya bikin lawan gak punya banyak ruang buat santai. Dan jujur aja loh, pendekatan seperti itu sempat bikin Aziz harus berpikir keras. Aziz gak bisa asal masuk, dia gak bisa cuma trading pukulan tanpa hitungan. Karena lawan di depannya lagi datang kayak orang yang mau menabrak tembok pakai kepala. Penonton pasti ngerasa, wah, ini bisa bahaya buat Aziz. Tapi justru disitulah menariknya. Momentum itu makhluk aneh. Kadang dia pelan-pelan berubah, tanpa kita sadari. Awalnya KKJ terlihat mengontrol ritme. Tapi makin lama Aziz mulai membaca pola. Mulai tahu kapan lawan masuk, kapan lawan buka guard, kapan lawan terlalu berani komit. Dan ketika celah itu muncul, boom, satu momen besar terjadi. Momen yang bikin seluruh atmosfer arena berubah. Momen yang bikin semua orang sadar kalau pertarungan ini nggak lagi sama. Dari sana, energi yang tadinya condong ke satu sisi mulai bergeser. Fighter yang tadi terlihat menekan mulai dipaksa berpikir. Fighter yang tadi terlihat menunggu mulai ambil alih. Itulah kejamnya combat sports. Kadang satu momen bisa menghapus semua kerja keras beberapa ronde sebelumnya. Kalau gue disuruh milih hal paling menarik dari kemenangan Aziz, jujur bukan pukulannya, bukan speednya, powernya, tapi ketenangannya. Ada fighter yang kuat karena fisik, ada fighter yang menang karena teknik,
tapi ada juga fighter yang levelnya naik karena dia ngerti cara tetap dingin di tengah kekacauan. Aziz semalam nunjukin itu loh. Di saat lawannya datang dengan tekanan besar, dia nggak panik, nggak buru-buru, nggak terpancing buat adu barbar tanpa otak. Dia malah sabar. Dan sabar dalam fight itu susah banget. Karena saat lawan nyerang terus, insting manusia biasanya pengen balas secepat mungkin, pengen bikin statement, pengen bilang, gua nggak takut. Tapi Aziz nggak main di level itu. Dia bermain di level yang lebih dewasa. Dia ngerti kapan harus mundur setengah langkah, kapan harus nahan ego, dan harus nunggu lawan bikin kesalahan sendiri. Dan saat waktunya tiba, selesai. Yang bikin fighter seperti ini berbahaya adalah karena mereka nggak selalu terlihat dominan, kadang malah terlihat pasif. Tapi sebenarnya otaknya lagi kerja non-stop. Aziz semalam kasih pelajaran penting. Di arena, emosi bukan selalu senjata. Kadang emosi justru musuh terbesar. Dan orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri biasanya punya peluang lebih besar buat mengendalikan pertarungan. Hasilnya menang keputusan di tangan, sabuk ICB nasional melekat di pinggang. Nah, sekarang kita ngomongin KKJ. Karena seringkali setelah pertandingan selesai, semua spotlight cuma ke pemenang. Yang kalah seolah hilang dari cerita. KKJ tetap layak dibahas. Kenapa? Karena walaupun hasil akhir nggak memihak dia, satu hal nggak berubah bahwa dia tetap petarung yang berbahaya. Aura barbarnya nyata, tekanan dan keberaniannya juga nyata. Nggak semua fighter berani maju terus saat tahu lawan punya counter mematikan. Banyak yang bakal mulai hati-hati, mulai rem, dan akhirnya ragu. Tapi KKJ, dia tetap jalan, tetap ngotot, tetap berani ambil risiko. Dan justru karena itu, dia selalu punya peluang buat bikin chaos. Masalahnya, gaya seperti ini punya harga mahal. Kalau terlalu mengandalkan agresi tanpa kontrol, lambat laun celah akan kebuka. Semalam itu yang kelihatan. Saat tekanan terus dipaksakan, ritme mulai bisa dibaca. Pergerakan mulai predictable. Dan fighter cerdas seperti Aziz pelan-pelan memanfaatkan itu. Tapi jangan salah artikan kekalahan ini sebagai akhir. Justru banyak petarung besar lahir setelah kalah. Kadang kekalahan adalah guru paling brutal. Dan kalau mental lu kuat, kekalahan itu bisa jadi fondasi versi terbaik dari diri lu. Pertanyaannya sekarang, apakah KKJ akan bangkit lebih tajam? Atau justru kekalahan ini ninggalin luka yang susah sembuh? Menang itu satu hal, tapi menang dalam pertarungan besar dengan sorotan sebesar ini, itu beda cerita. Kemenangan semalam otomatis ngangkat status Aziz. Sekarang dia nggak bisa lagi dipandang sebagai nama biasa. Level ekspektasi ke dia naik. Nama besar mulai ngelirik, calon penantang mulai menghitung. Dan tekanan juga ikut naik, karena makin tinggi posisi lu, makin banyak orang yang pengen jatuhin lu. Itu hukum alam combat sport. Saat lu di bawah, orang mendukung perjuangan lu. Saat lu di atas, semua orang mulai berburu kepala lu. Aziz sekarang masuk fase itu. Dan ini justru tantangan sesungguhnya. Menjadi juara itu sulit loh, tetap di puncak jauh lebih sulit. Karena setelah kemenangan besar, musuh terbesar kadang bukan lawan di arena, tapi rasa puas, overconfidence, merasa sudah aman. Kalau Aziz bisa menjaga lapar, menjaga disiplin, menjaga mentalitas pemburu, dia bisa melangkah jauh. Tapi kalau mulai terlena, scene bakal cepat berubah. Di dunia pertarungan, singgasana nggak pernah benar-benar aman. Selalu ada orang baru yang datang dengan mimpi besar dan tangan penuh amarah. Apakah cerita ini selesai? Kalau gue jujur, kayaknya belum. Kenapa? Karena chemistry antara Aziz dan KKJ terlalu kuat buat berhenti di satu pertandingan. Rivalitas seperti ini susah mati. Selama masih ada ego, selama masih ada rasa belum puas, selama masih ada kubu yang merasa cerita ini belum tuntas, rematch selalu punya daya tarik luar biasa. Apalagi kalau pihak yang kalah merasa dia bisa tampil lebih baik, narasi balas dendam itu selalu laku, selalu bikin penasaran, dan penonton suka cerita seperti itu. Mereka suka lihat apakah seseorang bisa bangkit setelah jatuh. Mereka suka lihat apakah sang pemenang benar-benar superior atau kemenangan pertama cuma hasil dari satu malam sempurna. Itulah yang bikin rematch punya magnet. Kalau duel kedua benar-benar terjadi, hype-nya bisa lebih gila. Karena sekarang kedua kubu punya data, punya pengalaman, punya dendam baru. Dan yang paling penting, punya alasan lebih besar untuk menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.